الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته في كل وقت لعلكم تفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال الله أيضا في آيته الأخرى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله في رضا الوالدين وسخط الله في سخط الوالدين صدق الله العظيم وصدق رسوله حبيبنا الكريم. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang Jumat rahimakumullah. Pada siang yang mulia dan berbahagia ini, mari kita sama senantiasa panjatkan puja dan puji beserta rasa syukur kita kehadrat ilahi Rabbi Allah Azza wa Jalla yang telah senantiasa menganugerahkan taufik dan hidayahnya kepada kita sekaligus mencurahkan nikmat-nikmatnya, tidak lain terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat. Dengan nikmat-nikmat itulah kita kembali menyisihkan dan meluangkan waktu yang sangat amat mulia dan berharga ini, melangkahkan kedua kaki, mengayunkan kedua tangan duduk bersiku di tengah masjid yang mulia dalam rangka melaksanakan salah satu perintah Allah, yakni sholat Jumat secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan niat dan langkah kita serta seluruh amal ibadah kita senantiasa dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat ma'asalam semoga terlimpah dan tercurahkan kehadiran junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta keluarga para sahabat dan pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di dalam sebuah hadis ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Beliau berdampingan hidupnya dengan Rasul. Beliau berdampingan ibadahnya dengan Nabi. Namun apa yang terjadi saudara-saudara, ketika Alqamah pernah mengusir ibu kandungnya, pernah mencaci maki ibu kandungnya sendiri, saudara, sehingga ibu Alqamah keluar dari rumah Alqamah putranya itu sambil meneteskan air mata membasahi pipi tanpa terasa. Kenapa saudara? Karena terusir dan dicaci maki oleh anak kandungnya sendiri. Saudara yang sama berbahagia, perhatikan hadis ini. Minggu berlalu minggu, bulan pun berganti bulan, dan tahun pun silih berganti datang tahun. Maka Alqamah hendak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Namun sayang saudara-saudara, Alqamah tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah di dalam sakaratul mautnya. Maka Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam
mengutus Sayyidina Ali untuk menghadap ibunya Alqamah. Setelah sampai di hadapan ibunya Alqamah, apa kata ibunya? Ya Ali, tolong sampaikan salam saya terhadap Rasul, terhadap baginda Nabi. Memang Alqamah itu anak kandung saya lahirkan, saya besarkan, saya asuh, saya didik. Namun ternyata Alqamah pernah menyakiti hati ibu, pernah mencaci ibu, bahkan pernah mengusir ibu. Sampai pada saat ini ibu belum terbuka hati untuk bisa memaafkan dosa dan kesalahan Alqamah. Wahai Ali, tolong sampai salam saya terhadap Nabi, terhadap Rasul. Saudara, maka kedua kalinya Nabi mengutus Sayyidina Umar. Setelah Sayyidina Umar berhadapan dengan ibunda Alqamah, kata ibunda Alqamah, wahai Umar, tolong sampaikan salam saya terhadap Nabi, terhadap baginda Rasul. Memang Alqamah itu anak saya, Alqamah itu yang saya lahirkan. Namun sampai saat ini, wahai Umar, belum bisa memaafkan putra ibu Alqamah. Dia terlalu menyakiti hati ibu. Dia pernah mengusir ibu, bahkan mencaci ibunya sendiri. Saudara, hadirin yang sama berbahagia, maka Sayyidina Umar pun tidak berhasil untuk menjemput ibu Alqamah dan tidak mau memaafkan dosa dan kesalahan putranya Alqamah. Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Pernahkah kita mengkhianati perintah orang tua? Pernahkah kita durhaka terhadap orang tua? Mungkin banyak yang kita lakukan. Ngelunjak sama orang tua, membantah perintah orang tua, bahkan menyia-nyiakan orang tua. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudara, yang ketiga Nabi mengutus Sayyidina Abi Bakar Siddiq. Setelah berhadapan dengan ibunda Alqamah, wahai ibunda, jangan lihat saya, jangan hormati saya. Siapa yang memanggil ibu, siapa yang mengundang ibu, makhluk Allah yang termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hormati panggilannya ibu, hargai undangannya ibu. Saudara, maka ibu Alqamah langkah demi langkah sambil meneteskan air mata, membasahi pipi tanpa terasa, karena rasanya hati masih sakit, terusir dan dicaci maki oleh putranya Alqamah itu. Saudara, setelah dihadapan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, apa kata ibunya Alqamah? Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, memang Alqamah itu putra saya ya Rasul. Alqamah itu saya kandung, saya lahirkan, saya besarkan, saya didik ya Rasul. Cuma sayang dia pernah mendurhakai saya, pernah mencaci maki saya, dan pernah mengusir saya ya Rasul. Maka sampai saat dan detik ini saya belum bisa memaafkan dosa dan kesalahan putra saya Alqamah ya Rasul. Saudara, bagaimana dengan kita yang sudah mendurhakai orang tua itu? Alqamah yang dekat hidupnya dengan Nabi, saudara. Alqamah yang berdampingan ibadah dengan Rasul, tetap tidak bisa mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena dia durhaka terhadap orang tuanya. Saudara, kata Nabi, ya ashab, kumpulkan kayu bakar sebanyak-banyaknya. Ketimbang Alqamah sahabat kita meninggal dunia tidak membawa kalimat tauhid, kita bakar saja. Saudara, setelah terkumpul kayu bakar, saudara-saudara, maka dipangkulah Alqamah, hendak dilemparkan ke dalam kobaran api yang demikian dahsyat berkobar. Maka saat dan detik itulah ibunya Alqamah menjerit, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya Habib Allah, jangan kau lemparkan anak saya ke dalam kobaran api ya Rasul. Alqamah anak saya pada saat dan detik ini
dosa dan kesalahan Alqamah saya maafkan dan saya ampuni ya Rasul. Sudah. Dengan kata-kata saya maafkan dosa dan kesalahan putra saya, kata-kata yang mulutnya dari lisan ibundanya, maka Alqamah di pangkuan para sahabat mampu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Luar biasa saudara, katakan mulia yang keluar dari lisan ibundanya. Wajar jika Nabi menyatakan ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridanya Allah tergantung kepada keridhaan kedua orang tua. Wa suhtullah fi suhtil walidain. Murka dan marahnya Allah saudara tergantung kemurkaan dan kemarahan orang tua. Bagaimana kita untuk mencari ridho orang tua? Ayo, yang masih ada orang tuanya, duduk bersimpuh, minta doa dan minta ridhonya agar kita bisa berbahagia kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Kenapa? Karena itulah hadis Nabi tadi. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita sebagai anak bisa taat kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bakti kepada orang tua. Insya Allah kita akan bahagia dunia dan bahagia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wa qur rabbi ighfir warham wa anta